Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita selesai membuat authentication controller, sekarang kita lanjutkan untuk membuat kategori ya. Untuk membuat CRUD-nya untuk kategori. Oke, yang pertama kita buat model migration sama seedernya untuk kategori ini. Langsung kita pastekan di sini. Ini akan mengenerate 3 file ya. Model, migration, sama kategori seeder. Oke, kita edit bagian migrationnya. Nah ini kita tambahkan string untuk name-nya no label false, jadi required ya. Setelah itu yang kedua untuk slug-nya kita buat unique ya. Oke, setelah itu bisa kita migrate PHP artisan migrate. Setelah migrate selanjutnya kita buat seedernya ya. Untuk seedernya kita buat collection, kita buat 2 ya, masukkan dalam array lagi. Yang pertama name, kita masukkan namenya Laravel, kita simpan dalam variabel. Ini disimpan dalam variabel soalnya nanti di slug-nya mau saya pakai ya. Ini di bawahnya ini koma. Nah ini slug. Untuk slug-nya kita masukkan dalam function str-nya ini dari name, terus kita buat slug. Oke, selanjutnya ini di blok aja, shift alt panah bawah. Nah yang kedua ini jangan lupa dikasih koma. 2 kita buat express.js. Oke, setelah itu dari 2 ini kita lakukan perulangan menggunakan each. Setelah itu menggunakan di PHP 8 sudah support arrow function ya, jadi kita gunakan arrow function aja. Setiap kategori kita lakukan insert ya, kategori query create dari kategori. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat untuk controller ya, PHP artisan make controller kategori controller. Kita menggunakan resource API biar tergenerate juga, sama kita buat juga untuk unit testnya. Oke, ini akan mengenerate 2 file. Ini di sini di controller http controller kategori controller. Karena tadi pakai minus API, nah di sini ada, ini udah ada function CRUD-nya ya. Untuk yang kedua di unit testnya ini di fitur, nah ini kategori controller test. Oke, yang pertama kita buat untuk get all ya. Oh ya, kita buat dulu sekalian untuk resource sama requestnya. Make request kategori request. Sekarang buat lagi untuk resource-nya kategori resource. Oke, udah terbuat, kita clear saja. Oke, selanjutnya di sini kita get all kategori ya, kategoris sama dengan kategori. Jangan lupa diimport ini di atas ini. Ini langsung get gitu juga bisa, atau pakai query dulu gini juga bisa. Nah ini setelah get all kita returnkan, kita kembalikan. Oh jangan lupa kita masuk ke kategori resource dulu yang mau ditampilkan apa aja. Nah ini di sini saya array
yang mau ditampilkan yang pertama ID dari this.id, yang kedua name-nya, yang ketiga slug-nya. Ini bisa kita blok Ctrl D name. Setelah itu yang bawah ini juga bisa kita blok Ctrl D slug, escape. Oke, selanjutnya yang di sini kita returnkan karena ini jumlahnya nggak cuma satu ya, get all ya. Jadi kita bungkus dalam collection. Jadi kita kategori resource, jangan lupa diimport. Ini di atas ini. Titik 2 collection dari kategoris. Oke, untuk returnnya ini kita buat JSON response dari Illuminate HTTP. Nih. Jadi di sini ini kita jadikan JSON response ya. Kita tutup kurung. Respon, kita panggil respons ini. Untuk defaultnya statusnya udah 200 ya, atau kita set lagi juga nggak apa-apa, set status code 200. Oke, setelah itu kita Ctrl P api.php. Nah, kita daftarkan di sini. Oh ya, di sini ini ada yang melakukan perulangan ya. Ini user controller kan ada diulang-ulang-ulang. Nah, ini bisa kita masukkan dalam grup juga. Root controller, user controller, class, nah itu grup, function. Nah, setelah itu ini kita blok ALT panah atas. Selanjutnya yang ini udah nggak kepake, ini bisa kita blok. Setelah itu Ctrl D, ini hapus, belakangnya ini juga hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat grup lagi untuk kategori. Root controller, kategori controller, class, group, function. Jadi kita daftarkan yang tadi itu get ya, get. Untuk itunya kategori, terus metodenya tadi kita menggunakan bawaannya ini index. Oke, selanjutnya kita cek menggunakan unit test. Nah, di sini ya, sebelumnya ini di bagian test case itu. Nah, ini kita sebelum jalankan unit test, kita delete dulu kategorisnya. Kategoris. Oke, udah kita save, balik lagi di kategori controller test. Yang pertama kita buat kondisi ketika get kategori sukses. Oke, di sini this kita seedernya dulu kita panggil. Yang pertama dari user seeder, jangan lupa diimport. Yang kedua kategori seeder. Setelah itu kita hit, kita get dari URL-nya itu dari /api/v1/kategori. Kita bawa headernya dengan key-nya API key, value-nya token. Nah, value-nya ini sesuai dari seeder user ya. Nah, ini kan tokennya. Oke, setelah itu kita assert status. Nanti kita set 200.
Selanjutnya kita assert JSON. Jadi di JSON-nya itu bentuknya ada di wrap dari data gini ya. Setelah itu kan tadi array of object ya. Jadi yang pertama itu name Laravel, dua slug-nya itu karena tadi dimasukkan dalam function str slug ya, itu jadi kecil semua nanti dari Laravelnya ini kita koma, kita blok alt shift panah bawah. Yang kedua tadi kita lihat di header-nya, nah ini Express.js, kita copy aja di sini Express.js. Nah ini kecil semua ya di sini. Kita save. Jangan lupa di sini titik koma. Oke, kita jalankan unit testnya. Oke, berhasil. Yang terakhir kita update di bagian swagger.json-nya. Nah ini yang sebelumnya kan bisa kita lihat dari sini seperti ini ya. Oh ini usernya salah ya, tag user. Nah ini teksnya ini harusnya ini U-nya besar, di sini kecil. Oke, kita blok Ctrl D. Ini U-nya besar, kita save. Harusnya ini pindah, nah pindah di sini ya. Kita buat lagi di sini tag baru untuk kategori operation about kategori. Oke, di sini ada sudah ini register, login, user. Nah ini kita copy aja untuk user, shift alt di blok, shift alt panah bawah. Jangan lupa di sini dikasih koma. Usernya kita ganti kategori. Kita expand di get, patch, delete. Nah yang selain get kita hapus sampai koma ini. Di sini nanti ada get. Oh ini teksnya kita ganti kategori. Nah ini udah pindah di sini. Sini descriptionnya get all categories. Membutuhkan API key untuk headernya ya, respon 200-nya. Ini kita close dulu biar itu success get all categories. Setelah itu contoh respon suksesnya tadi ID ini name-nya Laravel, terus slug-nya Laravel. Udah dua. Ctrl Shift K. Nah ini buat hilangin. Oh ya, bentuknya kan array of object ya. Ini kita cut. Nah itu kita buat array object gini, Ctrl V. Loh. Ctrl X, Ctrl V. Ini koma, kita copy lagi. Contohnya ini yang dua tadi, Express.js, ini bebas ya, atau Node.js itu. Sini kecil semua. Yang bawah ini nggak pakai koma. Oke, bisa kita lihat bentuknya. Yang ini kita minimize, kita buka. Nah ini contoh itu ya, suksesnya. Untuk unauthorized-nya begini, error unauthorized. Ini validation error ini. Alah ini contohnya, kita copy ini unauthorized. Oh ya, untuk unit testnya berarti ini ada satu case lagi ketika tes get kategori failed ya, failednya karena tokennya salah.
kayak yang kondisi tadi itu. Berarti di sini harusnya errors, setelah itu ada message, ini unauthorized, statusnya 401. Oke, coba kita jalankan. Fail. Ini status code 401 Barship dapatnya 200 karena tokennya ini udah benar ya. Nah, ini kita salahkan tokennya, kita jalankan lagi. Nah, udah berhasil. Coba kita jalankan keseluruhan PHP artisan test. Oke, coba kita PHP artisan serve. Kita coba jalankan di sini localhost 8000. Nah, ini untuk user. Oke, kita coba tes untuk yang get kategori ini. Try it. Ini kan udah ya. Jadi untuk sukses contohnya gini, array of object pakai data, errornya gini. Kita coba. Ini ketika API key-nya kosong atau salah. Nah, ini kan dapat responnya error gini ya. Nah, ini kita masukkan tadi token user 1 itu, kita execute. Nah, ini dapat ini. Ada 2. Oke, untuk get all kategori selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.